Selamat pagi Yuda, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, Yuda, tolong suaranya yang kencang ya. Coba Yuda suaranya. Yes. Oke, saya nggak dengar suara Yuda. Kita ulangi, kita masuk aja terus ya. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membacakan nama Karapata. Kita beranjali dulu Yuda. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Udang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Ya, kita lanjutkan pelajarannya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin yang masih belum selesai. Kita pelajarannya adalah di sini. Tunggu sebentar, akan saya tampilkan Yuda. Kita akan mulai belajar masih di tahun ke-20. Setelah kemarin kita belajar di tahun 10 sampai tahun ke-19. Kali ini kita akan masuk ke tahun 20. Ke tahun 20 di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Ini tahun ke-20. Yuda sambil buka buku paketnya ya. Yuda buka buku paketnya di halaman 18. Kalau nggak dibuka buku paket juga Yuda bisa lihat dari laptop Yuda di sini. Yuda bisa melihat di sini ya. Ini sama bukunya. Jadi pada tahun 20 saya akan besarkan. Yuda kelihatan kan tulisannya kan? Kelihatan Romo. Oke, kelihatannya saya besarkan dulu biar agak bisa dibaca. Pada tahun ke-20 yaitu pada musim hujan, Sang Buddha berdiam di Wihara Weluwana Rama, yaitu dekat dengan kota Rajagaha di kerajaan Magadha. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi, Yuda. Jadi peristiwa yang terjadi adalah Buddha menetapkan aturan-aturan parajika, menunjuk Biku Ananda sebagai pengiring tetap. Pertemuan pertama dengan Jiwaka Komarabaca. Lalu Sang Buddha menyadarkan Angulimala. Buddha dituduh atas pembunuhan Sundari. Lalu Buddha meluruskan pandangan salah Brahmana Baka dan menundukkan Raja Kobra Nando Pananda. Jadi pada tahun ke-20 ini banyak sekali kisah-kisah yang terjadi, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini adalah beberapa peristiwanya Yuda. Yuda bisa melihat gambarnya. Gambar yang pertama ini yang saya tunjuk, ini adalah gambar Buddha menaklukkan Angulimala. Yuda tahu Angulimala? Ya? Yuda pakai apa tadi mikrofonnya tadi aja? Tapi nggak dengar suara Romo. Oh iya, nggak usah. Yuda didekatkan mic-nya aja di situ. Oh, ini suara Yuda udah dengar sih saya. Cuma Yuda nanti kalau saya tanya Yuda ngomong ya. Ya Yuda tahu nggak kisah Angulimala? Halo Yuda. Ya Romo. Nah, Yuda tahu nggak kisah Angulimala? Gimana Yuda?
Yuda pernah mendengar ada kisah Angulimala nggak? Pernah Romo. Pernah ya, kisah Angulimala. Jadi di sekolah minggu juga saya pernah bercerita tentang kisah Angulimala. Ini adalah Buddha gambar di yang pertama yang saya kasih tangan ini. Ini adalah gambar ketika Buddha menaklukkan Angulimala. Buddha mau dibunuh oleh Angulimala, mau diambil tangannya untuk dijadikan kalung karena Angulimala itu menganut aliran sesat. Namun pada akhirnya Angulimala malah menjadi murid dari Sang Buddha, menjadi biku. Jadi Buddha menaklukkan semua orang itu bukan dengan bisa dengan kekuatan, tapi juga dengan kebijaksanaan. Ini adalah Buddha menaklukkan Angulimala. Jadi di tahun ke-20 itu Buddha menaklukkan biku Angulimala. Lalu ada lagi juga kisah yang di samping sini. Buddha menaklukkan Brahma Baka. Jadi Buddha sedang menaklukkan Brahma Baka. Brahma Baka itu dari alam Brahma, Lalu di sini juga ada peristiwa Buddha dituduh membunuh Sundari. Jadi di kisah ini Buddha dituduh membunuh Sundari. Ini ada peristiwa lagi, peristiwanya ini lebih ngeri lagi. Buddha menaklukkan Raja Naga. Sang Buddha menaklukkan Raja Naga Nando Pananda. Sang Buddha menaklukkan Raja Naga Nando Pananda. Ini adalah beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-20 Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi ada banyak peristiwa pada tahun ke-20 Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu ketika itu Sang Buddha berada di Wihara Weluwanarama. Di sini ya, dilihat ya, di Wihara Weluwanarama. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan atau peristiwa yang terjadi pada tahun ke-20 Sang Buddha membabarkan Dharma. Kita lanjutkan lagi. Tahun ke-21 sampai 44. Wah, ini langsung agak jauh di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi kurang lebih ada 43 tahun. 43 tahun Sang Buddha membabarkan Dharma. Pada tahun ke-21 hingga tahun ke-44, Sang Buddha berdiam di Wihara Jetawana dan juga di Wihara Puba atau Wihara Pubarama. Pada saat itu di musim hujan. Sorry ya Yuda, ini di atas ada orang kerja jadi suaranya agak berisik ya. Jadi di musim hujan, Sang Buddha berdiam di Wihara Jetawana, di Wihara Pubarama, di Sawati, di dekat kerajaan Kosala. Pada tahun ini terjadi peristiwa utama, yaitu yang pertama adalah kisah mengenai Raja Pukusati dari Gandhara. Kisah mengenai Raja Pukusati dari Gandhara. Yang kedua adalah Buddha membabarkan khotbah kepada Ambata yang disebut dengan Ambata Sutta. Lalu Buddha memberikan khotbah Ambata Sutta ini di desa Icana Nagala. Jadi Buddha memberikan khotbah ini di desa, nanti kalau ditanya Buddha memberikan khotbah Ambata Sutta di desa mana, nanti Yuda bisa menjawab di desa Icana Nagala. Lalu peristiwa yang ketiga yaitu adalah penyerahan Wihara Puba sebagai dana. Jadi Sang Buddha menerima dana yaitu Wihara Puba. Yang keempat, wafatnya Raja Bimbisara. Wafat itu meninggal ya.
Wafat itu meninggal dunia ya. Wafatnya Raja Bimbisara. Lalu peristiwa yang kelima, Biku Dewadatta berusaha membunuh Sang Buddha. Biku Dewadatta berusaha membunuh Sang Buddha dengan cara-cara yang kejam. Antara lain, menggulingkan batu besar dari bukit dan membuat mabuk najah nalagiri yang dijinakkan oleh Buddha. Jadi di peristiwa-peristiwa itu ada beberapa gambarnya. Kalau kita lihat ini adalah gambarnya, Yuda bisa lihat di sini, ini gambar yang berwarna. Ini adalah gambar Sang Buddha sedang dicelakai oleh Biku Dewadatta. Jadi Biku Dewadatta sedang menggulingkan batu besar dari bukit. Jadi Biku Dewadatta ini adalah biku yang jahat, padahal Biku Dewadatta ini adalah saudara sepupu dari Sang Buddha. Beliau adalah saudara sepupu dari Sang Buddha. Beliau ingin membunuh Sang Buddha, namun Sang Buddha tidak terkena batu yang digulingkan oleh Biku Dewadatta. Ini adalah peristiwa di tahun ke-21 hingga tahun 24. Lalu lagi, ini adalah gambar ketika Sang Buddha menaklukkan gajah Nalagiri. Gajah yang mabuk yang dikasih minuman keras oleh Biku Dewadatta. Jadi Sang Buddha juga menaklukkan gajah ini dengan kebijaksanaannya. Ini adalah gambar ketika Sang Buddha menaklukkan gajah Nalagiri. Ini peristiwa yang terjadi pada tahun ke-21 hingga tahun ke-44. Ini peristiwa yang terjadi. Lalu peristiwa keenam yang terjadi adalah Biku Dewadatta menciptakan perpecahan di dalam Sangha. Jadi Biku Dewadatta menciptakan perpecahan di dalam Sangha. Lalu pada peristiwa itu juga, pada tahun itu juga Biku Dewadatta meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Biku Dewadatta terlahir di alam neraka karena melukai Sang Buddha. Jadi Biku Dewadatta terlahir di alam neraka. Peristiwa ke-9 yang terjadi pada tahun 21 hingga tahun ke-44 yaitu pertemuan Sang Buddha dengan Raja Ajata I. Jadi Sang Buddha bertemu dengan Raja Ajata I. Peristiwa yang ke-10, Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala meninggal dunia atau wafat. Lalu yang 11 adalah Sang Buddha membabarkan khotbah mengenai pertanyaan Saka atau disebut dengan Saka Panha Sutta. Namanya adalah Saka Panha Sutta. Ini adalah gambar ketika Raja Pasenadi atau Raja Aja I, Raja Pasenadi ya namanya. Raja Aja I bertemu dengan Sang Buddha. Ini adalah gambar Raja Aja I bertemu dengan Sang Buddha. Kita lanjutkan. Ini adalah tahun terakhir Sang Buddha membabarkan Dharma. Tahun terakhir Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu pada tahun ke-45. Tahun 45 ini adalah tahun 544 sebelum Masehi. Tahun 544 sebelum Masehi. Pada tahun ini, Sang Buddha berdiam di desa Belua atau Beluwagama, di dekat kota Wesali di kerajaan Waji. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada saat itu, atau pada tahun ke-45 Sang Buddha membabarkan Dharma, ada beberapa peristiwa pentingnya. Yang pertama adalah Upali. Upali ini adalah siswa utama Niganta Nataputa. Upali menjadi seorang biksu, menjadi siswa Sang Buddha.
Upali menjadi siswa Sang Buddha. Lalu yang kedua adalah Sang Buddha membabarkan 7 kondisi kesejahteraan bagi penguasa dunia dan para biku. Lalu yang ketiga, Sang Buddha menyampaikan khotbah tentang cermin Dhamma. Sang Buddha membabarkan khotbah tentang cermin Dhamma. Lalu yang keempat, Sang Buddha menerima hutan mangga dari Ambapali. Sang Buddha mendapatkan dana hutan. Sang Buddha diberi hutan mangga oleh Ambapali. Lalu yang kelima, Biku Sariputta dan Biku Moggallana meninggal dunia atau wafat. Lalu peristiwa yang keenam, Sang Buddha sedang sakit keras. Lalu yang ketujuh, Sang Buddha membabarkan 4 sumber acuan utama atau biasa disebut dalam bahasa Pali Cattaro Mahapadesa. Lalu setelah itu ada peristiwa lagi yang sangat hebat lagi, yaitu Sang Buddha menyantap Sukaramadawa yang dipersembahkan oleh Cunda Kamaraputta atau Cunda sang putra pandai besi di Pawa, di Kerajaan Mala. Lalu peristiwa yang ke-8 yang terjadi adalah Buddha menerima Pertapa Kelana Subada sebagai siswa terakhir dari Sang Buddha. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-45 bisa kita lihat di dalam gambar ini. Gambar ini bisa Yuda lihat. Ini yang pertama, Sang Buddha menerima, saya besarkan ya, biar kelihatan. Terlalu besar. Oke. Ini gambar yang pertama adalah Sang Buddha menerima persembahan dari Cunda. Ini Sang Buddha menerima persembahan dari Cunda. Lalu yang kedua ini adalah Buddha menerima persembahan dana dari Ambapali juga ini. Buddha menerima persembahan dari Ambapali. Lalu yang ketiga ini adalah Sang Buddha atau Subada menemui Sang Buddha pada saat Sang Buddha sakit keras, menjelang Sang Buddha parinibbana atau menjelang Sang Buddha wafat. Ini Subada yang nantinya akan menjadi murid terakhir dari Sang Buddha. Lalu di sini setelah Subada bertemu dengan Sang Buddha, Subada menjadi siswa terakhir dari Sang Buddha. Ini kalau dilihat, Subada menjadi siswa terakhir dari Sang Buddha Gautama. Itu yang terjadi pada peristiwa ke-45, tahun 45. Jadi kita di minggu-minggu yang lalu sudah belajar dari tahun pertama Sang Buddha membabarkan Dharma hingga tahun ke-45 Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi kita sudah belajar di sini. Nanti untuk ulangannya saya akan memberikan tugas kepada Yuda dan juga Michael. Saya akan memberikan tugas kepada Yuda dan Michael. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Yuda sudah mengikuti kegiatan sekolah online menggunakan aplikasi Zoom ini setiap hari Jumat. Yuda selalu masuk tepat waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Yuda, apresiasi kepada Yuda. Jadi nilai Yuda nanti bisa lebih tinggi karena Yuda masuk secara rutin. Oke, nanti untuk tugas Yuda, tapi kita akan masih melanjutkan pelajarannya ya Yuda. Nanti tugasnya akan saya kasih tahu. Jadi saya akan sedikit mengulang dari tahun 41 hingga tahun ke-45.
Minggu depan kita akan belajar di pelajaran selanjutnya, yaitu ini Yuda. Yuda akan melihatnya di sini dulu ya, saya tampilkan. Nanti di minggu depan kita akan belajar tentang, dulu ya, biar kelihatan dulu. Nah, minggu depan kita akan melihat siswa utama dari Sang Buddha. Minggu depan kita akan belajar tentang siswa utama Sang Buddha, yaitu ada di halaman 31 ya. Iya, ada di halaman 31. Jadi minggu depan kita akan belajar itu, dan untuk ulangannya nanti akan saya kasihkan tugas kepada Yuda saja ya. Oke, sekarang saya mau melanjutkan materinya. Yuda akan melihat, kita akan belajar ulang dari materi pertama hingga materi ke-45 ya. Kita akan mengulangin sedikit demi sedikit ya Yuda. Oke, kita pada minggu-minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita belajar juga tentang di mana masa Sang Buddha membabarkan Dharma ya. Masa Sang Buddha membabarkan Dharma. Ini adalah masa-masa Sang Buddha. Kita kemarin waktu pertama kali kita belajar, yaitu adalah pada tahun pertama Sang Buddha membabarkan Dharma. Ini adalah Sang Buddha membabarkan Dharma. Pada tahun pertama Sang Buddha membabarkan khotbah pertama, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Lalu Sang Buddha menerima 5 pertapa menjadi bikunya. Setelah itu Sang Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkapnya 3 perlindungan. Oke, sekarang saya mau bertanya sama Yuda. Yuda tahu nggak 5 pertapa? Oke, Yuda sudah menyala mikrofonnya. Coba saya mau tanya, nanti Yuda jawab ya. Yuda tahu nggak 5 pertapa? Enggak, Romo. Enggak ya? 5 pertapa masa nggak tahu ya Yuda ya? 5 pertapa adalah Asaji, Mahanama, Badia, Kondana, dan Wapa. Jadi saya maklumi tapi Yuda nggak tahu. Yuda, saya mau kasih tahu kepada Yuda dan juga teman-teman yang lainnya yang nanti nonton di video ini di YouTube. Kepada kalian yang masih belum, karena Yuda belajar pendidikan agama Buddha, baru saja mendapatkan pendidikan agama Buddha, saya masih ya wajar kalau Yuda tidak tahu 5 orang pertapa. Maka dari itu pesan saya, kalian Yuda sudah kelas 1 SMP. Meskipun Yuda kelas 1 SMP, Yuda boleh melihat pelajaran yang kelas 6 SD, kelas 1 SMP, Yuda kelas 2 kan, kelas 1 SMP, kelas 5 SD, kelas 4 SD, kelas 3 SD, kelas 2, bahkan kelas 1 SD, Yuda boleh menonton di YouTube ya. Karena saya tahu kalian semua ini belum mengerti pendidikan agama Buddha, karena belajar agama Buddha baru untuk pendidikannya baru 4 minggu atau baru 1 bulan lebih. Jadi saya maklumi kalian masih belum mengerti banyak tentang pelajaran agama Buddha. Maka dari itu pesan saya, silakan Yuda sebelum belajar itu Yuda harus sudah membaca buku ini ya. Sudah harus membaca buku ini dan juga bisa melihat video-video pembelajaran kelas-kelas yang lain di YouTube. Jadi supaya tahu tentang apa yang dipelajari, karena ketika kita belajar di kelas 2 ini pasti pelajaran kelas 1 SMP, kelas 6, kelas 5, kelas 4 dan sampai kelas 1 itu juga ada di pelajarannya. Maka dari itu kalau ditanya 5 pertapa ini nggak tahu, karena di pelajaran SD 5 pertapa ini dipelajari, tapi di SMP enggak. Maka dari itu pesan saya, silakan Yuda nanti nonton di YouTube, Yuda juga bisa melihatnya. Nanti akan saya tampilkan video YouTube-nya biar Yuda bisa melihatnya ya.
sebentar ya. Kita akan tetap melanjutkan pelajaran kita di hari ini. Tunggu sebentar Yuda, kita nanti lanjutkan lagi. Ya. Oke Yuda, kita lanjutkan ya. Ini adalah kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua Sang Buddha membabarkan Dharma. Oh, ini adalah Pangeran Yasa dan 54 temannya yang diterima oleh Sang Buddha. Ini Pangeran Yasa dan 54 temannya. Tahun kedua Sang Buddha memenuhi janji datang menemui Raja Bibisara. Lalu Sang Buddha menerima wihara Weluwana. Buddha juga membabarkan nasihat menuju pembebasan atau Owada Patimokkha. Lalu juga pada tahun kedua sampai tahun keempat, Sang Buddha menunjuk Biku Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utamanya. Itu tahun kedua sampai tahun keempat. Ini adalah lagi pada tahun ini juga ini ada gambar ya biar kita lihat. Ini Rahula. Rahula menerima warisan. Rahula sedang meminta warisan kepada Sang Buddha. Rahula meminta warisan kepada Sang Buddha, lalu Rahula dikasih warisan oleh Sang Buddha. Warisannya adalah menjadi samanera, ajaran Buddha. Ini adalah ketika Rahula meminta warisan kepada Sang Buddha. Lalu warisannya ini yang diberikan oleh Sang Buddha yaitu adalah Dharma. Oke, kita lanjutkan lagi pada tahun di mana ini adalah pelajaran kedua, tahun kelima. Tahun kelima yaitu Raja Suddhodana wafat. Raja Suddhodana wafat. Lalu pada tahun itu juga Ratu Mahapajapati Gotami, yaitu adalah ibu tiri dari Buddha Gotama, bersama dengan 500 wanita menjadi seorang bhikkhuni. Lalu pada tahun itu Sang Buddha mendirikan Sangha Bhikkhuni. Pada tahun itu pula Sang Buddha membabarkan khotbah penyaluran dana atau Dakina Vibhanga Sutta. Itu tahun kelima ya. Ini tahun keenam. Tahun keenam itu adalah pada tahun 583 sebelum Masehi. Pada tahun itu Buddha berdiam di Bukit Mankula di dekat kota Kosambi di Kerajaan Wangsa. Ratu Kema dari Magadha menjadi bhikkhuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bhikkhuni utama bersama dengan Upalawana dari kota Sawati. Pada saat itu pula Sang Buddha melarang para siswanya untuk mempertunjukkan mukjizat demi keuntungan pribadi dan harga diri mereka sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ketika Ratu Kema menjadi bhikkhuni. Ini gambar ketika Ratu Kema menjadi bhikkhuni. Lalu di sini Sang Buddha menunjukkan kesaktiannya di kerajaan Kapilawatu. Ini adalah Buddha menunjukkan kesaktiannya di Kapilawatu ya. Tahun ketujuh yaitu tahun 582 sebelum Masehi. Pada saat itu Sang Buddha berdiam di surga tingkat kedua yaitu surga Tawatingsa. Peristiwanya adalah Sang Buddha berkunjung ke surga Tawatingsa dan memberikan khotbah Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya, yaitu kepada ibunya yang sudah meninggal dan terlahir di alam surga. Sang Buddha membabarkan Abhidhamma kepada ibunya dan juga dengan para dewa-dewa yang lain. Di surga ini, Sang Ratu Mahamaya terlahir kembali sebagai Raja Dewa yang bernama Santusita. Pada akhir khotbah, Ratu Mahamaya mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan 800 juta dewa mencapai kesucian Arahat. Lalu Buddha melakukan mukjizat pada saat dharmanya. Ini adalah Buddha mengajar dewa di surga tingkat kedua, gambarnya.
Gambar ketika Sang Buddha membabarkan Dharma di surga. Ini Sang Buddha turun dari surga. Ya, ini adalah gambaran ketika Sang Buddha turun dari surga. Kita lanjutkan lagi. Nah, selain itu pada tahun ke-7 juga terjadi peristiwa mengejutkan, yaitu Cinca Manawika memfitnah Sang Buddha, yaitu dia pura-pura hamil di depan umum, namun pada akhirnya ada Raja Dewa, ada Raja Dewa yang sangat gemas sekali dengan perlakuan Cinca kepada Sang Buddha. Akhirnya 4 Raja Dewa ini berubah wujud menjadi 4 ekor tikus, lalu menggigit tali yang ada di perutnya. Pada saat itu kayu yang ada di perutnya terlepas sehingga Cinca lari dan akhirnya Cinca jatuh dan ditelan bumi. Akhirnya karena Cinca memfitnah Sang Buddha, ia terlahir di neraka Awici. Ini tahun ke-8. Tahun ke-8. Yaitu pada tahun ke-8 Buddha berada di hutan Besakala. Di hutan Besakala di Sumsumaragiri. Pada saat itu Pangeran Bodhi mengundang Sang Buddha ke Kokanada, yaitu istana baru dari Pangeran Bodhi atau Bodhi Raja Kumara, untuk menerima dana makan, dan Buddha membabarkan khotbah kepada Bodhi Raja Kumara, yaitu nanti khotbahnya disebut Bodhi Raja Kumara Sutta. Ini adalah gambar ketika Pangeran Bodhi mengundang Sang Buddha ke istananya yang baru. Ini adalah gambaran. Kita lanjutkan lagi tahun ke-9-nya. Tahun ke-9 yaitu pada musim hujan, Sang Buddha berada di Wihara Gosita di Kosambi, di Kerajaan Wangsa. Itu ada kisahnya juga. Kita lanjutkan lagi. Kisahnya yang sudah pernah kita baca juga di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ini adalah pelajaran kita. Nah, ini pelajaran kita minggu yang lalu ya. Ini minggu yang lalu. Yaitu pada tahun ke-10, Sang Buddha membabarkan Dharma. Sang Buddha pada saat itu berdiam di kota kecil, di hutan kecil yang itu bernama Hutan Rakita, di desa Parileyaka, di Kerajaan Wangsa. Peristiwanya yang terjadi yaitu sengketa yang berkepanjangan antara para biku di Kerajaan Kosambi. Sang Buddha akhirnya menyendiri di hutan belukar Rakita di dekat desa Parileyaka, ditemani oleh gajah. Gajahnya juga bernama Parileyaka, nama gajahnya. Pada akhir musim hujan, atas nama para warga dari kota Sawati, Ananda mengundang Sang Buddha untuk kembali ke Sawati. Para biku di Kosambi yang bersengketa memohon maaf kepada Sang Buddha dan kemudian menyelesaikan sengketa mereka. Pada tahun ke-11, yaitu tahun 11 adalah tahun 578. Tahun 578 sebelum Masehi ya Yuda. Pada tahun ke-11 ini Sang Buddha berdiam di Wihara Dakinagiri di kota Avanti. Kejadiannya yaitu adalah Sang Buddha menerima Brahmana Kasih Bharadwaja dari desa Ekanala sebagai siswanya. Lalu Buddha membabarkan khotbah kepadanya. Lalu selanjutnya Buddha menuju ke Kamasadhamma di negeri Kuru dan membabarkan khotbah yang panjang tentang perhatian penuh, yaitu khotbahnya namanya Maha Sati Patana Sutta, ini khotbahnya, dan juga khotbah tentang penyebab Mahanidana Sutta. Ini tahun ke-12, tahun ke-13 kita belajar minggu yang lalu, ini tahun ke-14. Pada tahun ke-14 yaitu adalah Rahula menerima pentabisan sebagai biku ya. Rahula menerima pentabisan yaitu tahun 575 sebelum Masehi pada musim hujan.
yaitu Buddha berdiam di Wihara Jetavana. Ini adalah Rahula. Rahula tahu kan Rahula? Siapa Rahula, Yuda? Anak raja, anak sang Buddha Romo. Anak sang Buddha, ya betul ya. Rahula adalah anak dari Pangeran Siddhartha atau anak sang Buddha. Lalu sang Buddha membabarkan khotbah kecil kepada Rahula, yaitu biasa disebut dengan Cula Rahulawada Sutta. Lalu sang Buddha juga membabarkan khotbah mengenai Bukit Semut atau Wanmika Sutta dan Suciloma Sutta. Pada tahun ke-15, yaitu tahun 574 sebelum Masehi, sang Buddha, peristiwa yang terpenting adalah Raja Supabuddha wafat. Raja Supabuddha wafat. Pada tahun ke-16, sang Buddha menyelamatkan Alawaka yang juga dikenal dengan nama Hataka. Sang Buddha menyelamatkan Alawaka. Tahun ke-17, sang Buddha membabarkan khotbah kemenangan. Dan sang Buddha membabarkan juga khotbah nasihat kepada Sigala. Tahun ke-18 sampai ke-19, yaitu sang Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di kota Alawi. Lalu sang Buddha menerima Kukutamita, sang pemburu, dan keluarganya sebagai pengikutnya. Itu adalah minggu yang lalu. Minggu ini tadi kita belajar di tahun ke-20. Tahun ke-20 peristiwa-peristiwanya ada banyak sekali yang terjadi. Ini adalah peristiwanya, yaitu sang Buddha menaklukkan Angulimala. Peristiwa tahun ke-20, sang Buddha menaklukkan Angulimala. Lalu sang Buddha menaklukkan Brahmabaka. Pada saat itu pula sang Buddha dituduh membunuh Sundari. Dan sang Buddha menaklukkan Raja Naga Nando Pananda. Lalu pada tahun ke-21 hingga tahun ke-44 tahun 568 sebelum Masehi hingga tahun 545 sebelum Masehi, peristiwanya yaitu kisah mengenai Raja Pukusati dari Gandhara. Lalu sang Buddha membabarkan khotbah kepada Ambata, yaitu Ambata Sutta di desa Icana Nagala. Lalu ada juga sang Buddha menerima Wihara Puba sebagai dana. Pada saat itu pula juga Raja Bimbisara wafat. Lalu Bhikkhu Dewadatta berusaha untuk membunuh sang Buddha dengan cara yang kejam, antara lain menggulingkan batu besar, membuat mabuk gajah Nalagiri, namun pada akhirnya gajah itu dijinakkan oleh sang Buddha. Ini adalah gambar-gambar tadi bagaimana Bhikkhu Dewadatta dengan kejam mau membunuh sang Buddha, namun gagal. Ini adalah sang gajah yang mabuk dikasih minuman keras oleh Dewadatta, namun juga ditaklukkan oleh sang Buddha dengan kebijaksanaan sang Buddha. Pada peristiwa itu juga ada peristiwa ke-6 yang terjadi, yaitu Bhikkhu Dewadatta menciptakan perpecahan di dalam sangha. Juga meninggalnya Bhikkhu Dewadatta. Bhikkhu Dewadatta meninggal dan terlahir di neraka Awiji karena tingkah laku dari Bhikkhu Dewadatta itu sangat buruk terhadap sang Buddha. Lalu peristiwa yang ke-9, pertemuan sang Buddha dengan Raja Ajatasattu. Peristiwa yang ke-10, wafatnya Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala. Lalu sang Buddha membabarkan khutbah mengenai pertanyaan Saka atau Sakapanha Sutta. Ini adalah Raja Ajatasattu yang bertemu dengan sang Buddha. Lalu pada tahun ke-45, ini adalah tahun terakhir sang Buddha membabarkan Dharma sebelum sang Buddha wafat. Yaitu adalah kejadiannya Upali menjadi siswa sang Buddha. Sang Buddha juga membabarkan 7 kondisi
kesejahteraan bagi penguasa dunia dan para biku. Peristiwa yang ketiga, Sang Buddha menyampaikan khotbah cermin Dharma. Peristiwa yang keempat, Sang Buddha menerima hutan mangga dari Ambapali. Peristiwa yang kelima, wafatnya Sariputta dan Moggallana. Sariputta dan Moggallana ini adalah siswa utama Sang Buddha. Lalu peristiwa yang keenam, Sang Buddha sedang sakit keras. Peristiwa yang ketujuh, Sang Buddha membabarkan 4 sumber acuan utama atau Cattaro Mahapadesa. Lalu Sang Buddha menyantap Sukaramadawa yang dipersembahkan oleh Cunda Kamaraputa, yaitu sang putra dari pandai besi atau putra tukang besi. Peristiwa yang ke-8, Sang Buddha menerima pertapa kelana yang bernama Subhada menjadi siswa terakhir dari Sang Buddha. Ini adalah gambar-gambar yang terjadi pada tahun ke-22 hingga tahun ke-45. Sang Buddha menerima persembahan dari Cunda. Ini Sang Buddha menerima persembahan dana dari Ambapali. Lalu Subhada, pertapa kelana Subhada bertemu dengan Sang Buddha. Lalu pertapa kelana Subhada menjadi siswa terakhir dari Sang Buddha. Itu adalah pelajaran kita di bab 1. Itu adalah materi-materi yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang Sang Buddha membabarkan khotbah Dhamma, tentang Buddha membabarkan khotbah Dhamma. Lalu kita sudah selesai di bab 1, minggu depan kita masuk ke bab 2. Namun sebelum masuk ke bab 2, akan ada tugas untuk Yuda dan Michael sebagai pengganti ulangan harian. Pengganti ulangan harian adalah tugas untuk Yuda dan juga Michael. Ini adalah tugasnya. Yuda lihat di buku paket juga ada. Buku paket di halaman 26. Oke, di sini ya Yuda. Ini Yuda lihat juga di layar laptop Yuda. Tugas proyek, buatlah laporan tertulis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dharma pada pembelajaran bab 1. Nah, Yuda tulis kejadian seperti ini ya. Kejadian tahun ke-1. Apa saja Yuda kejadian tahun ke-1? Buddha membabarkan khotbah Dhamma yang pertama kali. Cuma itu aja yang ditulis. Pokoknya kejadian-kejadian yang terjadi ya Yuda. Ya Romo. Jangan ditulis semuanya Yuda. Ingat. Jangan ditulis semuanya. Kalau ditulis semuanya itu sama dengan Yuda menulis ulang. Ya. Yuda hanya menulis kejadian-kejadian penting yang terjadi. Ingat ya. Kalau ditulis ulang semuanya itu bukan mengerjakan, tetapi menulis ulang semua. Namanya bukan tugas. Jadi Yuda mencari, saya kasih contoh kejadian pertama. Ini ya, saya kasih contoh kepada Yuda. Saya kasih contoh. Biar Yuda tidak menulis semua. Nomor 1 saya kasih contoh kepada Yuda dan Michael. Ini tugas untuk berdua, untuk Yuda dan Michael. Meskipun Michael masuknya jarang sekali ya. Kalau mau dapat nilai nanti harus mengerjakan. Kalau tidak, nilainya tetap akan 0 ya. Kejadian pertama, saya kasih contoh nomor 1. Kejadian 1, tahun pertama. Jenis kejadian akan saya jawab seperti ini. 1. Buddha membabarkan khotbah pertama. Udah, itu saja. Buddha membabarkan khotbah pertama. 2. Jawaban kedua. Buddha menerima kelima pertapa sebagai siswanya. Buddha mendirikan
Sangha Biku dan lengkapnya Tiratana. Lalu Buddha menerima Yasa dan 54 temannya. Lalu Buddha menerima 37 pangeran di hutan Kapasika sebagai siswanya. Lalu Buddha menerima Kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikut mereka. Itu nomor 1. Sudah tahu Yuda? Romo. Nah, Yuda tinggal nanti mengerjakannya nomor 1 sampai 45 ya. Yuda sama Michael ya, kejadian 1, 2 sampai di 45. Ada pertanyaan Yuda? Tugas yang catatan gimana Romo? Hah? Gimana Yuda? Yang catatannya Romo. Catatan. Oh, meringkas kemarin. Oh, masih di situ aja ya Yuda. Nanti kalau sudah selesai pandemi ini nanti akan saya nilai Yuda di sekolah minggu ya. Karena Yuda sekolahnya di sekolah negeri kan. Ada pertanyaan lagi nggak Yuda? Enggak Romo. Nggak ada. Oke Yuda, dengarkan ya. Yuda boleh buat kotak-kotak seperti ini. Tapi kalau Yuda buat kotak-kotak seperti ini nanti akan banyak sekali. Yuda tidak usah tulis kotak-kotak ya. Yuda tulis hanya seperti ini. Saya kasih contoh tulisannya. Yuda bisa melihat nanti di sini. Saya akan kasih tulisan di sini aja ya. Whiteboard di sini. Kelihatan ya. Oke, Yuda kelihatan nggak di sini Yuda? Kelihatan ya. Oke, ini adalah akan saya kasih tulisan di sini. Tahun ke-1. Ya, tahun ke-1. Saya kasih contoh dulu, saya lihat di sini. Jenis kejadian. Titik 2. Baru di sini nanti jawabannya A atau 1 ya. Tahun pertama, saya kasih contoh ya nanti biar kalian bisa menjawab ya. Nanti akan saya besarkan. Buddha membabarkan khutbah pertama. Ya, sudah membabarkan khutbah pertama. Kan saya besarkan dulu ya, biar kelihatan ya. Kelihatan kan Yuda kan tulisannya kan? Apa Romo? Kalau kelihatan akan nggak usah saya besarkan. Ini adalah Buddha membabarkan khutbah pertama. B. Buddha menerima lima pertapa. Lalu yang ketiga, Yuda bisa tulis saja ini di sini. Oh ya, A, B, C aja ya. C. Yuda mendirikan sangha. Singkat aja seperti ini juga bisa. Yang keempat, Buddha, tunggu ya. Menerima Yasa dan 54 temannya sebagai siswa. Yang kelima, Buddha menerima 37 pangeran. Keenam, tunggu ya, keenam adalah
Oh, sudah ya. Buddha menerima ke-37 pangeran. Udah, ini saja Yuda. Ini tahun pertama. Nanti tinggal Yuda selang satu. Tahun kedua. Lalu Yuda tulis jenis kejadian. Yuda tulis lagi apa jenis kejadiannya. Oke? Sudah mengerti Yuda? Romo. Oke, ini tugas untuk Yuda dan juga Michael. Nanti tugasnya minggu depan akan saya lihat ya. Kalian nanti tampilkan tugasnya kalian taruh di layar di kamera ya. Karena minggu depan kita akan masuk ke materi yang kedua. Oke, kalau sudah mengerti, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Dan ini adalah tugas sebagai pengganti ulangan harian. Ya, tugas sebagai pengganti ulangan harian. Oke, kita akhiri Yuda. Terima kasih sudah hadir Yuda di pertemuan kita kali ini. Dan untuk Michael, karena Michael tidak hadir, tetap akan mendapatkan tugas. Michael sudah beberapa hari ini juga masuk, tapi audionya tidak jelas. Nanti akan saya kasih tahu kepada Michael supaya tidak ketinggalan materi. Oke, Yuda, terima kasih Yuda sudah kita bertemu di aplikasi Zoom ini. Mari Yuda kita akhiri dengan membacakan nama Karapata. Yuda, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada Romo. Nggak ada, oke, yuk kita beranjali. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Kudang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Suwakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Yuda. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.